Masyarakat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tengah dihebohkan dengan dugaan perbudakan modern. Hal ini berawal ditemukan kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif, terbit rencana Peranginangin. Penemuan kerangkeng manusia kemudian mencuri perhatian berbagai pihak lantaran dinilai melanggar hak asasi manusia, termasuk dari Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Mantan Ketua PSSI ini mengaku belum tahu perihal adanya kerangkeng khusus di kediaman pribadi Bupati Langkat, terbit rencana Peranginangin. Ketika dimintai tanggapannya, orang nomor 1 di Pemprov Sumut itu terkejut lantaran tak percaya. Untuk apa di rumahnya ada kerangkeng? Ucap Edi Rahmayadi, Senin tanggal 24 Januari tahun 2022. Mantan Pangkostrat itu mengaku akan mengecek terlebih dahulu. Menurutnya, kerangkeng atau penjara di Indonesia hanya bisa dikelola oleh aparatur penegak hukum, bukan disiapkan orang pribadi. Bupati Langkat nonaktif, terbit rencana Peranginangin, diduga melakukan perbudakan modern setelah ditemukan ada penjara manusia di kediamannya. Temuan ini bermula dari penggeledahan rumah terbit di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diketahui, terbit sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus suap fee proyek infrastruktur di Langkat. Penjara manusia itu diketahui berada di halaman belakang rumah terbit. Penanggung jawab Migran Care, Anis Hidayah, mengungkapkan setidaknya lebih dari 40 orang pernah ditahan di penjara milik terbit rencana Peranginangin. Puluhan orang tersebut ditahan di 2 penjara manusia di rumah terbit. Lebih lanjut, Anis mengatakan para tahanan tersebut dipekerjakan di lahan sawit. Setiap harinya, mereka akan bekerja selama 10 jam, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Setelah bekerja, para tahanan akan kembali dimasukkan ke penjara oleh terbit supaya tak bisa kemana-mana. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, mengungkapkan penjara di rumah terbit rencana sudah beroperasi selama 10 tahun. Penjara manusia itu disinyalir digunakan untuk tempat rehabilitasi pengguna narkoba. Namun, ujar Panca, penjara tersebut ilegal alias tak memiliki izin. Kendati demikian, ia mengatakan penjara milik terbit bekerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Langkat. Terkait para tahanan dipekerjakan di lahan sawit, Panca menyebut hanya mereka yang sudah sehat yang dipekerjakan. Makanya saya bilang pribadi, belum ada izinnya. Tapi selama ini, saya dalami bagaimana pemeriksaan kesehatan, siapa yang bekerja di sana. Dari penjelasannya di sana, memperkerjakan warga binaan yang sudah sehat, kata Panca kepada Tribun Medan, Senin tanggal 24 Januari tahun 2022. Anis Hidayah menyebut rehabilitasi narkoba di rumah terbit rencana hanya sebuah modus. Menurutnya, penjara tersebut digunakan untuk menyiksa para tahanan. Anis mengatakan para tahanan akan dipukuli oleh orang suruhan terbit. Dugaan ini disampaikan Anis lantaran sejumlah tahanan ditemukan dalam kondisi wajah babak belur ketika KPK menggeledah rumah terbit. Para pekerja yang dipekerjakan di kebun kelapa sawitnya sering menerima penyiksaan, dipukuli sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka, terang Anis, Senin tanggal 24 Januari tahun 2022, masih dikutip dari Tribun Medan. Selain disiksa, para tahanan yang dipekerjakan disebut tak pernah menerima gaji. Setiap hari mereka hanya diberi makan 2 kali sehari. Migran Care menilai perlakuan terhadap tahanan di penjara milik terbit rencana Peranginangin bertentangan dengan hak asasi manusia. Anis Hidayah selaku penanggung jawab Migran Care, mengatakan adanya dugaan perbudakan modern di penjara terbit sudah jelas melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahkan situasi di atas mengarah pada dugaan kuat terjadinya praktik perbudakan modern dan perdagangan manusia yang telah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tambahnya. Mengutip Tribun Medan, aktivis Migran Care, Siti Badriah, mengatakan pihaknya berencana akan melaporkan temuan penjara di rumah terbit rencana pada Komnas HAM, Senin. Nantinya, foto-foto penjara di rumah terbit akan dirilis usai pihaknya melapor. Nanti rilisnya akan kami sampaikan, termasuk semua foto-fotonya, katanya.